Sandiaga menerima, yang artinya menentang hasil Rapimnasnya Gerindra atau berkhianat. Teriak-teriak tadi itu adalah luapan hasrat ya yang keluar dari seseorang. SK yang masih ditandatangani kepengurusan saya di DKI Jakarta itu ditandatangani oleh Ketua Umum Soeharto Monoarfa. Kalau Anda bawa-bawa nama orang kuat, itu sudah saya confirm tidak gitu. Tapi nanti kita lihat. Kita tanya aja Pak Thorik nih, udah ada dua orang politikus P3 yang hadir di tengah-tengah kita. Ya, dari langit juga nih, dari secara virtual dari langit. Ya, pertama saya akan perkenalkan dulu ada Pak Aunur Raufik, politikus senior banget. Mantan sekjen P3. Malam Pak Aunur. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Aunur ya. Yang kedua ini Mas Tani mewakili tadi penjelasannya Mas Umam milenial Z tadi. Atau penjelasan dari Kang Mas tadi yang langit ya. Bagian dari langit. Bukan Z, bukan. Yang Z. Generasi. Ada Najmi Mumtazah Rabani, Sekretaris Wilayah P3 DKI Jakarta. Selamat malam Gus Najmi. Ya. Selamat malam. Ini yang satu senior banget, yang satu junior banget ya. Iya. Tapi beda kubu nih. Iya. Wah, saya nggak tahu. Itu mau kita tes nih. Coba Pak Thorik ini kita langsung konfirmasi aja kali ya. Nah, mungkin itu ke dia. Pak Aunur dulu kali ya. Pak Aunur dulu. Yang kalau kita Biar jelas kubu mana. Iya. Yang pertama kita konfirmasi dulu nih tentang nama yang udah disebut Kang Mas tadi kan. Iya. Ini ada Tapi jangan sampai kita menyebut kubu mana. Iya. Nanti akan ketahuan gitu aja. ada faktor yang tadi disebut Kang Mas, itu faktor juga yang membuat ini Iya. munaslup gitu. Betul. Ada tambang merahnya. Iya. Tambang merah. Tambang merah. Bukan benang. Kalau benang gampang diputus. Iya. Coba Pak Aunur dikasih dulu nih, apa namanya? Apa yang terjadi di What's P3? going on dengan P3? Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini pada kumpul semua jadi lengkap, ada Mas Thorik, ada Mas Arief, kemudian ada Mas Budi yang sudah sering kita ketemu ya. Terus ada senior Mas Effendi Sama-sama, yuk. dan Khairul Umam ya. Iya. Khairul Umam. Ada Ari Putra juga. Nah, P3 ini kan partai tidak hanya berbasis Islam, tetapi merupakan partai Islam ya di dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan pendapat itu saya menyarankan untuk bisa difasilitasi dengan musyawarah. Seperti ketika Rasulullah menyelesaikan persoalan-persoalan. Kenapa di musyawarah? Musyawarah itu membuat perbedaan menjadi ketemu, ya, sehingga tidak menjadi tidak berbeda lagi. Kemudian ada suatu kebersamaan, ya, dan nanti keputusan itu akan menjadi adil karena dibicarakan secara bersama. Nah, di sini pemimpin-pemimpin P3 itu saya kenal para pemimpin ini adalah orang-orang yang berjiwa besar. Di mana berjiwa besar itu yang pertama adalah mesti dilandasi sikap yang bisa mengendalikan diri. Jadi tidak emosional dan bisa bersabar. Kemudian apapun yang mereka terima dari Allah sebagai karunia, mereka akan syukuri. Dan yang terakhir adalah para pemimpin ini tentunya akan memasrahkan seluruhnya itu kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kita semuanya berhitung dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa perkara yang manusia tidak bisa menyentuh. Misalnya gini, besok apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Mati, kita mau mati di mana juga kita tidak tahu. Oleh karena itu,
ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan untuk supaya ini bisa berkumpul kembali itu adalah bagian daripada upaya agar partai ini menjadi partai yang bisa memberikan contoh dengan jiwa-jiwa yang besar. Oleh karena itu, saya berharap bahwa para kader muda, kader senior dan lain sebagainya, mulailah kita menunjukkan sikap kesantunan, menunjukkan sikap jiwa besar, bersabar dan syukur sehingga kita bisa melakukan musyawarah secara bersama-sama. Kira-kira itu Mas, dari saya Mas. Ya kalau mendengar penjelasan Pak Onur nggak ada apa-apa para gini bos. Nggak, memang sejuk. Pak Onur ini menjelaskannya enak gitu lah. Ini kan karena pengisi tetap kolom hikmah di Detikcom. Tapi gini Pak Onur, ini kan dari tadi ngomongin musyawarah nih. Apa yang dimaksud Pak Onur ini musyawarah luar biasa Pak Onur. Nah ini apa maksudnya musyawarah luar biasa ini? Kita tulis yuk. Iya, jadi Kira-kira musyawarah itu Bapak adalah ini musyawarah ada di kubu mana yang ya? sementara ini ada beda pendapat. Jadi macam-macam gitu ya. Tidak harus musyawarah luar biasa dan lain sebagainya. Musyawarah berdua, bertiga, kemudian ada yang mendampingi itu juga musyawarah. Jadi ini adalah intinya bahwa partai ini adalah partai yang menjadi warisan ulama dan berbasis Islam. Tentu bagi orang-orang beriman, maka dia akan bertindak dan berakhlak mengikuti akhlaknya Rasulullah. Kira-kira itu Mas Torik. Pak Onur, kalau memang bermusyawarah saja, berbicara dengan baik-baik saja, kan tidak perlu ada munaslup. Tidak perlu ada pergantian ketua umum. Budi Pak Onur. Dan bahkan ketua umum yang diganti mungkin akan langsung ikhlas. Kalau memang ini ya berdamai dan musyawarah. Ya ketua umum yang digantikan ada monggo, Pinara silakan gitu kan. Nah, ini kan kejadiannya nggak seperti itu. Pak Onur. Apa? Munaslup musyawarah nasional luar biasa. Ya ini musyawarah juga. Ya, maksudnya justru itu musyawarah loh. Iya. Cuma nasional dan luar biasa. Iya. Lihat loh ini. Iya, coba. Jadi kalau saya boleh bertanya, pertanyaan saya menjadi apakah senior kita juga ini, ya kan, merasa bahwa yang terjadi sekarang ini bukan musyawarah yang sedang diidamkan oleh Rasulullah tadi. Satu dan yang kemudian oleh P3 gitu ya. Dari situ dulu ya. Karena kalau namanya kebetulan musyawarah juga. Budi mempersoalkan tapi justru ini musyawarah nasional dan luar biasa. Iya, setuju Mas Effendi Ghazali. Iya. Itu yang belum dilakukan, maka dari itu rentetan kejadian-kejadian itu perlu diwadahi dengan musyawarah. Bisa musyawarah yang berbeda pendapat didampingi dengan beberapa orang dan bisa juga bertemu bersama-sama. Jadi betul sekali Effendi Ghazali. Itu Mas Budi ya. Iya Pak Onur, salahnya apa sih langsung aja nih, aku pusing nih. Salahnya apa sehingga harus diganti? Pusing, nggak ada yang salah. Oh nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang Pak salah. Onur itu dulu, Pak Onur itu dulu. Nih Iya. kita lihat perspektifnya Gus Najmi. Gus Najmi. Ayo. Ini jangan-jangan nggak ada yang salah buat Pak Onur, banyak yang salah buat Gus Najmi. Nah, kita lihat dulu. Salah semua nama dibicarakan dengan Ganti baik. ketua umum ya nggak ada yang salah. emang. Iya. Baik-baik saja. Ya, ini silakan Gus. Coba perspektifnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hadir senior saya, Bang Onur Rafiq, juga hadir Mas Ari, Mas Adi Putro, dan semuanya. Ada Bang Effendi Ghazali, Mas Arief Puyono. Sebenarnya kalau ditanya perspektif muda ya, atau dalam hal ini kapasitas saya sebagai fungsionaris lah, Partai Persatuan Pembangunan, yang pertama ingin saya anulir, mungkin ya, itu tidak ada sama sekali munaslup. Karena yang kemarin diadakan di Serang, Banten, seingat saya itu namanya Mukernas. Beda lagi. Jadi memang Luar biasa tidak nggak ada. tuh? Tapi sama-sama musyawarah. Mukernasnya luar biasa nggak tuh? Mukernas dan Munaslup sama Nggak musyawarah. luar biasa. Oh, nggak luar biasa. Mukernas loop. Enggak, katanya nggak ada loopnya. Oke, lanjut Tapi dulu. sama musyawarah, Bang. Biasa aja. Jadi ya mungkin itu hal pertama yang ingin saya jawab.
tidak ada hal yang luar biasa. Namun saya ingin tekankan, barangkali karena tadi saya disebut juga sebagai penghuni langit gitu ya. Ini P3 di rezim saat ini membuka keran cukup luas kepada anak-anak muda untuk berkiprah. Bahkan saya sendiri anak muda lalu ditaruh di posisi yang lumayan bisa dibilang strategis lah. Nah, saya ingin tekankan, saya ingin garis bawahi. Sebagai kader muda, kami tentu ingin melihat wajah politik yang berlomba-lomba dalam upaya kebaikan, fastabiqul khairat. Artinya tentu ketidaksepakatan atau perbedaan paham itu haruslah menjadi barang yang menyejukkan dan mencerdaskan gitu. Itu hal pertama yang ingin saya tekankan. Yang kedua, anak muda saat ini itu ingin menyaksikan wajah-wajah proses politik yang cerdas, substansial, otentik, dan juga menghadirkan kebaruan dalam lanskap berpikir gitu. Mereka nih pengen nonton proses politik yang demokratis, alih-alih justru menyaksikan sengketa politik, konflik yang tidak jelas, bahkan kerap kali kita dipertontonkan dengan nuansa mengandung kampanye hitam gitu ya. Gitu. Ini menjadi berat beban ya bagi anak-anak muda untuk berkiprah dalam pentas politik, karena tugas mereka selain menjadi representasi tentu menetralisir situasi politik yang kerap kali gaduh namun menjauhi kebutuhan yang utama. Misalnya saat ini kita menyaksikan ada suasana terkait fenomena kebocoran data pribadi, perlindungan digital gitu ya, pemerintahan yang bersih. Ini menjadi salah satu fokus anak muda hari ini. Paling itu untuk menjawab sedikit. Berarti kegaduhan ini menurut Anda memang ini dong, Gus, ya memang sesuatu yang normal, lumrah, yang harusnya di. Nah ini. Ya siapa yang bikin gaduh gitu loh pertanyaan gua. Dari tadi bingung nih, Sky terus kita. Ini sama-sama malu-malu penjelasannya. Aduh. Pasti bahasanya kode-kode semua. Tapi paling nggak ada yang bisa kita tangkap bahwa narasi yang dinarasikan oleh Gus Najmi ini mirip dengan narasi yang disampaikan Ketum Suharso Mono Arfa. Ini tuh saatnya solid. Nah, paling enggak Ketum Gus Najmi paling enggak. Ya kita tahu paling enggak itu Ketum Gus Najmi. Udah ketebak itu lah, dulu. ini pihak siapa. Iya, satu udah. Satunya udah jelas. Iya. Yuk kita putarkan dulu Pak Edo, sudah siap? Pak Idam, silakan Pak Idam. Apa yang terjadi? Enggak. Aku dari tadi nyari secara ADART yang bisa memberhentikan Ketum itu apa gitu. Ya memang bukan. Memang kita tidak bicara pemberhentian apalagi pemecatan. Memang ini saja gitu loh. Makanya kita sebut ini kalau mau pemberhentian. Maju. Dengar, pentung. Udah, yang merasa fraksi udah. Ini baru partai kita. Juga tadi di forum ini juga Pak Suharso berbicara, nanti sambil dicari sama Pak Idam ya. Video. Menegaskan bahwa saya masih ketua. Masih Ketum. Kalau emang gak ada apa-apa kok ditegaskan. Nah, kalau kata Bang Fendi kan. Ada kalimat itu yang nggak minggir. Itu kan ada gitu kan? Ada. Nanti mudah-mudahan keluar. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah lepas dari kedua tokoh yang luar biasa ini, yang satu sangat sejuk, yang satu itu dinamis betul bahasanya tadi. Adalah kenapa partai yang tiba-tiba, maksudnya ini kelihatannya tertib semua, bahkan kompak ketika masuk KIB ya? KIB kan? Kok tiba-tiba begitu ada angin langsung bubar seperti itu loh. Kan ini kan partai modern kan? Iya. Yang kuat,
sama-sama di KIB gitu ya. Tiba-tiba kan susah. Sekarang untuk berada di KIB kan susah nih. Yang mana nih yang mewakili? Nunggu Kumham kan? Iya. Nah, mungkin pertanyaan yang agak menarik adalah yang pertama, kenapa bisa tiba-tiba terjadi ini? Nah, Dan yang kedua, punya pengaruh nggak terhadap KIB yang dianggap sebagai skoci cadangan bagi tokoh yang lain? Itu Nggak boleh sebut nama. Nggak boleh sebut nama, tapi tadi Mas Umar bilang Ganjar katanya. Jadi kita nggak sebut. Kok lemparnya ke saya, Bang? Tadi kan nyebut. Loh, tadi kan diidentifikasi Bang Arif tadi. Kita sebagai narasumber nggak boleh nyebut nama, tapi udah terlanjur disebut tadi. Tapi ke saya, Bang. Ya, sebelum Pak Onur jawab, ya kan pertanyaan Bang Pendi, nanti Pak Onur juga harus menyikapi tayangan yang berikut ini. Oke. Kita kasih dulu barang ini. Pak Idam. Hormati ketum. Begini. Saya masih ketua umum. Sekali lagi. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Ya, saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan, baik cerita-cerita itu sampai kepada saya, dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya. Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara, dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara. Saya ingatkan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali lagi, saya tegaskan, dan presiden telah menegaskan. Siap! Allahu Akbar! Yang kedua, hal-hal yang disampaikan itu tentu melanggar seluruh aturan anggaran dasar anggaran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita tidak ingin konflik lagi. Yang itu yang kita inginkan. Setelah pemilu sudah dekat, kita harus konsolidasi. Yang tidak mau konsolidasi, minggir. Hampir sama ya. Copras manuver out. Koalisi Yang tidak mau Konsolidasi. minggir. out juga kan? Ya, out. Kalau minggir out. Coba dikasih Nah, pertanyaan ini untuk Pak ini Onur. kan jelas ini sama dengan narasi Gus Najmi tadi. Nah, kita tanya ke Pak Onur dengan tayangan tadi, Pak Onur. Apakah masih sesejuk itu nih jawaban Pak Onur? Atau Coba mohon dijelaskan ini yang terjadi itu apa? Atau Pak Onur, apakah betul yang dikatakan Pak Harso bahwa beliau adalah ketua umum P3? Itu sah. dulu. Gimana sih Pak? Kita orang luar nih nggak ngerti Pak. Ya, jadi gini, partai ini yang berlandaskan agama Islam tentu selalu mengimani terhadap qadarullah. Jadi terjadinya perbedaan pendapat itu adalah fakta yang menjadi takdir Allah. Dan kami juga berharap bahwa kondisi ini akan juga menghadapi takdir Allah berikutnya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan, kita sama-sama berdoa para kader agar persoalan ini menjadi persoalan yang segera selesai. Karena apa? Karena para pemimpin ini adalah sahabat yang sangat baik, yang sangat sama-sama dekat gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga mereka bersama-sama bisa berkumpul kembali, bisa berjuang bersama-sama untuk membesarkan partai ini. Dengan ketua umumnya? Generasi muda, anak-anak muda yang ada diwakili oleh Mas Najmi akan selalu berupaya, selalu berdoa dan berbuat untuk kepentingan partai. Oleh karena itu, para senior pun juga mudah-mudahan karena beliau-beliau juga orang yang beriman, maka adab maupun akhlaknya juga akan mengarah ke situ. Kira-kira gitu Mas Budi ya?
Pak Nur, mau Mas izin. Torik. Siap. Pak, saya Ari, Pak, mau nanya saya, Pak. Tadi kebetulan nggak disebut ya sekarang. Ya. Jadi kayaknya dari penjelasan Pak Onur tadi itu yang teriak-teriak out tadi itu agak nggak penting kayaknya. Kenapa tadi itu jadi penting tuh peristiwa Pak Arso ngomong kayak begitu tadi itu? Nah itu aja tuh. Ya dikomentari dulu Iya, Pak. Peristiwa tadi tuh dengan kalimat-kalimatnya Oke, Pak Arso terima yang kasih, clear Mas. tadi. Ari Pak. Terima kasih Mas. Ya. Yang paling menonjol, yang paling esensial itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan. Teriak-teriak tadi itu adalah luapan hasrat ya yang keluar dari seseorang. Yang mana hasrat ini kalau tidak diimbangi dengan hati yang jernih, maka lisan ini akan di depan. Padahal seorang muslim yang baik, lisan itu sebetulnya harus mengikuti hati. Jadi jikalau hati merasa ini perlu diutarakan, maka utarakan untuk kebaikan. Tapi kalau setelah disaring oleh hati, bahwa wah ini nggak bagus ini, saya akan teriak-teriak, maka saya akan lebih baik diam. Nah mudah-mudahan itu yang bisa menurut yang menurut saya bisa sampaikan, karena kondisi emosional itu semua orang pasti bisa mengalami, dan oleh karena itu saya menganggap hal yang sangat manusiawi ya. Namun demikian saya berharap teman-teman semuanya mulailah kita berkumpul kembali, bersatu kembali, karena pekerjaan ini sudah tidak lebih dari 1,5 tahun. Ya, kebetulan saya memonitor dan Berarti nggak tiba-tiba ya kata Bang Pendi tadi kan Ada 1 tahun, tiba-tiba. ada kata 1 tahun. Ya, 1,5 tahun tadi. Iya, lebih sedikit. Tapi begini, karena penjelasannya disampaikan dengan sejuk, maka kita juga harus bertanya dengan sejuk. Menurut Abangda, dengan penjelasan yang sangat pelan dan sejuk tadi, siapakah Ketua Umum P3 saat ini? kan Mas Effendi sudah tahu. Kan sebetulnya pertanyaan ini kan bagi Mas Effendi tidak perlu ditanyakan. Enggak. Kalau yang ini saya jujur, saya belum tahu karena prosesnya sedang ke Kumham gitu ya. Belum ada jawaban dari Kumham. Jadi dengan sangat sejuk tadi saya menanyakan itu. Menurut Abangda, siapakah Ketua Umum P3 pada saat ini? Saat ini. Kan tadi sudah disebutkan oleh Mas Effendi bahwa ada proses di Kumham, masih proses. Mas Effendi nanya kepada saya, sebetulnya kan Effendi sudah tahu kalau proses belum diputus artinya kemana, Mas? Kalau proses belum diputus, artinya mungkin kemana? Mungkin. Iya. Mungkin itu mengandung ketidakmungkinan. Ya, jadi seberapa benar atau salah dari pernyataan Pak Harso tadi ya, mengenai bahwa saya adalah gimana tadi gue lupa verbatimnya. Saya begini, saya masih ketua umum yang sah. Yang sah. Saya masih. Coba dinilai dulu di frase itu dulu Pak. Mohon sewu Pak Onur. Budi loh Pak, bukan saya Pak. Saya cuma ulangi. Megang ini nih Pak. Seperti saya loh tadi bertanya dengan takzim saya bertanya ke Pak Onur ini. Gimana Pak? Ya kembali sama, artinya begini, proses ini kan ada suatu beda pendapat. Beda pendapat itu dari saya semula saya membuka bahwa diperlukan musyawarah. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Musyawarah itu bukan sepihak, musyawarah itu adalah dua pihak yang ada beda pendapat, ya. Rasulullah itu memberikan contoh yang sangat elok sekali. Ini saya cerita aja ya, supaya biar sejuk. Mempunyai suatu nuansa. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, ya, memasuki kota Mekah, maka yang ditanya oleh Rasulullah kepada penduduk kota Mekah adalah, bagaimana menurut pendapat kalian, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap kalian? Maka penduduk pada menjawab bahwa
engkau adalah saudara yang baik dan engkau adalah dari keluarga yang baik. Maka Rasulullah menjawab, mulai hari ini tidak ada cercaan dan sudah Allah memberi ampunan karena Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangin selama sekian belas tahun Rasulullah dikuyok-kuyok, ya diboikot, kemudian diusir dan mau dibunuh. Kemudian hijrah ke Madinah. Ketika beliau masuk kota Mekah, bukan marah-marah, tetapi nanya apa yang harus saya lakukan terhadap kalian. Ya, terus beliau adalah memberikan kalian tidak akan dicacah pada hari ini dan kalian semoga diampuni oleh Allah. Ngerti. Udah nanggap analogi, udah nanggap. Udah nangkap ya. Udah nanggap analogi. Gimana? Oh, berarti ini kalau yang marah-marah berarti nggak mencontoh Rasulullah berarti. Iya. Jauh dari teladan Rasulullah. Ya ini gitu. kesimpulan Ari, nggak perlu ditanggapi juga Pak Onur, nanti panjang lagi. Apa? Contohnya kan yang marah tadi kan. Oh iya benar. Iya kan? Sebenarnya juga mungkin ini Panjang Pak juga Onur nanti sedang nih. bertanya, Pak Onur dan kawan-kawan sedang bertanya, apa yang harus saya lakukan terhadap kalian? Nah, Iya. karena Pak Onur yang datang ini kan, yang datang. Dari Madinah. Tapi kami coba Harus pertanyaan bertanya yang sama, ke kita Gus tanya Nazmi. ke Gus Nazmi dulu. Iya. Siapa ketum Ketua. P3 saat ini? Lu pakai gini dong. Enggak, kalau ke anak muda harus semangat. Coba. Nggak, Gus Nazmi, lihat cara menjelaskan Anda tadi yang penuh semangat. Ya kan, dan kami yakin Pakai guys dong. Hai guys. guys, karena semangat tadi bahwa anak-anak muda sudah tidak tahan lagi menonton kegaduhan yang ada. Menurut Gus Nazmi, siapa ketua umum P3 pada saat ini? Oke guys, Asik. saya dengan tegas ini hakul yakin bahwa SK yang masih ditandatangani kepengurusan saya di DKI Jakarta itu ditandatangani oleh Ketua Umum Soeharto Monoarfa. Tapi kenapa Gus Nazmi dengan statement tadi, kenapa Pak Harso tadi di video tadi sampai harus menekankan saya ketua umum, saya masih ketua umum. Apa sebenarnya yang terjadi itu tadi? ada juga menekankan bawa-bawa presiden tadi. Ah, betul Iya juga kan? itu. Bawa-bawa presiden yang nggak mau konsolidasi Sebenarnya. minggir. Iya. Coba Ya sebenarnya gini Bang, anak muda tuh nggak suka berkonflik ya. Jadi biarkan kalau saya pengen secara personal gitu ya beropini, biarkan konflik ini dikelola oleh para dewa lah. Ini kan saya di daerah. Jadi biarkan elit-elit ini yang mengelokalisir bagaimana konflik ini hanya di pusat saja. Kami yang di daerah biar fokus kerja-kerja elektoral. Begitu. Karena kami ini lagi sibuk konsolidasi, bahkan tidak hanya tingkat kota administrasi kalau di Jakarta ya. Kita sampai tingkat kecamatan, kelurahan. Oh, lagi RT, konsolidasi RW, berarti nih ya? TPS. Lagi Iya. konsolidasi. Yang nggak mau konsolidasi minggir berarti ya? Iya. Oh jelas. Oh jelas. Karena buat apa? Buat apa? Bro, Para ulama, para kiai, para habaib mendirikan partai ini dengan niat baik gitu ya. Dan yang muda-muda meneruskan perjuangannya. Lalu kalau misalkan ada oknum yang ingin merusak, pemecah belah, ya silakan minggir. Saya sepakat dengan kata Ketua Umum Soeharto Monoarfa. berarti ada. Gimana kalau ada sejumlah kiai yang juga tersinggung dengan statement Pak Soeharto kemarin tentang amplop kiai itu di KPK? Gimana? Gimana kalau misalnya Mas, ada sejumlah elemen, kita tahu bahwa P3 ini basis pemilih loyalnya itu basisnya adalah pesantren. Jaringan kiai, kemudian jaringan santri. Sementara kemarin tentu pemantik yang terakhir memang terkait dengan konteks statement Pak Soeharto di KPK tentang amplop kiai, kiai amplop, atau yang dulu diistilahkan ada kiai host, di sisi lain ada kiai cash gitu. Nah ini berpotensi kemudian mendelegitimasi kepercayaan para kiai terhadap figur Pak Soeharto. Itulah yang kemudian semakin memantik, yang sebenarnya dinamikanya sudah dari bulan Juni ya, demonstrasi tentang hak daerah yang katanya kepengurusan itu dimonopoli oleh pihak DPP, tapi kemudian momentum ini yang dianggap berpotensi mendelegitimasi kepercayaan dan juga respek kiai terhadap figur Pak Soeharto, itu yang kemudian membuat gelombang ini tidak terbendung. Kalau kata Pak Onur tadi sudah sebut berapa lama Bang Pendi? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, silakan Gus Nazmi. Ini kayaknya Pak Onur Raufik ini, wilayahnya ini.
Ditanya ke Anda, nanti Pak Onur menanggapi. Kan ketua Anda saya izin mungkin menanggapi sedikit ya, nanti senior saya yang menyempurnakan lah. Bahwa saya hadir ketika proses pidato politik itu di KPK disampaikan oleh Ketua Umum Suharso Mono Arfa. Pada saat itu memang ada pidato-pidato sebelumnya yang masyarakat itu tidak menonton secara utuh. Bahwa bagaimana di KPK itu dijelaskan fenomena suap, gratifikasi, dan lain sebagainya. Nah, Ketua Umum P3 menyampaikan bahwa kalau di tradisi kami itu ada praktik seperti ini, gitu ya. Bahasanya mungkin awam dengan bisyarah, gitu ya. Dan ingin memastikan bahwa praktik ini bukan bagian dari gratifikasi, ini bagian dari adab atau tradisi murid yang sowan kepada para gurunya, para kiainya. Gitu. Jadi memang ada disinformasi yang ditangkap secara sektoral gitu ya, secara sedikit dipotong, lalu mungkin menimbulkan kesalahpahaman, dan saya paham betul bagaimana itu bisa menimbulkan salah paham. Bahkan sampai Pak Suharso bilang, kok rasanya hambar ketika kita tidak ngasih gitu loh. Itu kan memang kita sebagai murid jatuhnya berpikir ketika datang ke kiai gitu ya, kita nggak ngasih itu ada yang kurang gitu. Dan ingin memastikan bahwa ini bukan bagian dari proses-proses yang dijelaskan dalam pidato-pidato sebelumnya. Ya. Kalau 1,5 tahun sudah ada ganjel-ganjelan, kalau tadi kurang lebih bahasanya Pak Onur, itu gimana, Gus? Iya, 1,5 tahun, makanya saya berharap gitu ya, sejak SK diterbitkan tidak hanya di tingkatan pusat, wilayah, bahkan sampai tingkat ranting, ini seluruh kader ini selalu dipompa kerja-kerja elektoralnya. Kita mempunyai program dari sekolah politik, dari workshop political marketing, dari workshop bedah dapil. Ini banyak sekali kerja-kerja elektoral yang disiapkan. Nah, kami berharap yang di daerah, tentu para elit-elit politik di tingkatan pusat segera menyudahi konflik ini. Kalau saya ditanya saya ada di pihak mana, saya akan pilih ada di pihak jalan tengah. Sebagai rekonsiliator, DKI Jakarta akan mengajak kepada seluruh wilayah untuk tetap menggaungkan persatuan dan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara. Kasih jempol dari Pak Onur. Nyambung sedikit, Bro. Izin senior, Ya. nanti nomor rekening saya kirim. Ini apa lagi? Ini bisa roh syariah atau riswah ini? Loh, kalau riswah, wah. Bro, Iya. koma ya kan, karena udah Bro, mulai enak. iya. Bro, koma. Ini dengan kegaduhan ini, KIB terganggu nggak, Bro? Waduh, Bang. Kalau itu ditanyakan kepada elit lah, Bang. Enggak, bukan. Kan anak-anak muda tadi katanya kan? Bisa bersuara. Bisa bersuara, melihat ke depan dan lain-lain itu Dan terganggu jadi nggak KIB-nya, Bro? konsolidator. Jadi konsolidator. Ya, kalau P3 ini kan sudah teruji dengan berbagai konflik. Ya, bahkan kalau saya tarik sedikit secara historis, semenjak reformasi itu partai politik yang fragmented lebih awal terbagi ke beberapa kelompok itu bahkan P3 gitu ya. Bahkan ada anggota fraksi DPR RI yang masih aktif itu sudah lompat misalkan ke PKB dan lain sebagainya. Itu fragmentasinya luar biasa, ada PAN, ada PBB. Tapi dibuktikan ketika pemilu 99, pemilu 2004, itu P3 masih menempati urutan ketiga. Itu artinya Singkat P3 kata, KIB Ya. aman ya? Iya. Waduh, ya mudah-mudahan P3-nya yang aman, bukan hanya KIB. Oke. Nah, tapi juga kan tadi kita biar fair, tadi sudah mendengarkan. Kayaknya Gus Nazmi belum yakin yakin aman kalau P3 aman Ya, kan. tapi dia yakin bahwa dia akan jadi konsolidator di Iya. tengah saya. Nah, tadi biar fair nih, kan tadi kita sudah mendengarkan Ketua Umum yang tadi ditegaskan oleh Gus Nazmi bahwa ini Ketua Umum kami, Pak Suharso Mono Arfa. Tapi ada juga yang tadi versi yang Kumham tadi, Iya, Bang iya, Pendi iya, yang iya. sebut Bang Pendi yang tahu kata Pak Onur. Pak Onur nggak tahu malah. Enggak, saya Bang Pendi melihat yang nggak tahu. melihat gambar itu datang ke Kumham. Nah, kita dengarkan dulu yuk Iya, iya, iya. bagaimana pernyataannya. Karena saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian tadi siang hingga sore hari ini yang mengamanatkan kepada saya untuk
untuk mengisi lowongan jabatan menjadi PLT Ketua Umum. Ya, Gus Najmi, coba ditanggapi dan juga tanggapan lain, kalau tidak salah Pak Arsul Sani juga menyebutkan bahwa dari 34 DPW, 30 setuju dengan keputusan yang paling baru ini. Coba, Anda sebagai pengurus DPW juga nih, gimana barang ini? Gus? Ya, Gus? Itu mungkin. Halo? Jangan nge-freeze, Gus. Jangan nge-freeze, ini pertanyaan penting ini yang harus jawab. Udah, nyambung lagi, udah. Lancar. Saya pikir tadi artificial intelligence gitu. Kalau pas pertanyaan gini jadi nge-freeze enggak ya? Enggak. Dandan. Berat pertanyaannya nih. Waduh. Sinyalnya. Sinyal jelek sekali itu, Pak. Iya. Pak Onur, jadi benar Pak, 30 DPW dari 34 DPW itu setuju 27. keputusan 27. berapa? 27. Oh, ada diskon. 27 dari 34 DPW ini setuju mengangkat PLT Ketua Umum Pak Mardiono dan mengganti Pak Ketua Umum Suharso Monoarfa. Nah, coba. Jadi begini, saya tetap berpendapat riak-riak itu harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, saya senang sekali tadi dari pendapatnya generasi muda Mas Najmi ini, bahwa mereka tetap bekerja untuk elektoral dan tadi menyatakan bahwa agar segera para selesaikan. Saya tambahkan di samping kerja elektoral, para generasi muda kader P3 ikut mendoakan agar hikmah atau Allah ini turun kepada para elit sehingga bisa duduk bersama, bisa bicara bersama, bisa ngatur bersama, berstrategi bersama. Kira-kira itu yang paling penting karena selama ini saya ikut mengawal survei dapil yang P3 ini sebetulnya kita sudah berbuat sebaik mungkin ya dengan mempunyai konsultan dari Polmark, kemudian ada tambahan dari indikator. Ya, jadi oleh karena itu saya tetap berharap karena saya ikut keliling dapil, marilah kita bersatu kembali. Yang ada di daerah tidak perlu pusing, tidak perlu ikut-ikutan terpecah atau terbelah. Justru inilah momentum untuk bersatu kita menangkan P3. Oke, Pak Onur. Terima kasih Pak Onur. Kita pada kursi-kursi terdahulu. Siap. Kita kembali ke Bro Najmi nih, mudah-mudahan nih. Tapi kita highlight tadi omongan Pak Onur bahwa jangan ikut-ikutan terpecah dan terbelah. Berarti ada yang terpecah dan terbelah. Jangan diikuti, tapi ada. Betul. Nah, gitu. Tapi jangan diikuti. Tapi ada. Ada udah mulai kayak Effendi Ghazali. Saya belajar. Dia jauh lebih benar. Karena saya nggak berani sampai ke kalimat itu dengan membandingkan 27 dan 7. Nah, itu dia tuh. Gus, coba Gus. Ketika 27 DPW. Iya kan? Dengan 7 gitu. Iya. Kan susah tuh kalau dianggap terpecah. Iya. Terpecah mungkin 50-50 18-15. Equal. Iya, betul. 27 dengan 7 itu mayoritas. Berarti ada 3 catatan di situ. Catatan yang pertama, yang penting nih. Tadi dibawa-bawa nama presiden. Ya kan? Mudah-mudahan ini nggak terjadi. Ya kan? Ya. Walaupun kalau ini tidak terjadi, akan lama selesainya. Dan kalau ini lama selesainya, nggak bisa ikut pemilu. Akan berbahaya di pemilu. Artinya ikut bisa, bisa nggak ikut ya? Bisa nggak ikut. Atau kalaupun selesai pada detik-detik terakhir, ikut kemudian tidak ke Senayan. Dan akibat yang keempat, nggak jadi nih, ada skoci cadangan. Harus sampai ke situ loh. Dari pemikiran 27 melawan 7 tadi, kurang lebih gitu. Silakan. Jadi ada banyak sekali yang harus ada klarifikasi. Pertama tadi statementnya PLT Ketua Umum yang baru melapor ke Kumham. Iya. Yang kedua tadi keterbelahan dan komposisi 27 berbanding 7 ini. Nah, soalnya kalau 27 banding 7 itu jadinya kudeta-kudetaan.
Kalau tadi kuda-kudaan. Ada bukan kuda-kudaan ya. Bukan pecah, lebih ke sumbing soak gitu. Iya. Kalau di Amerika harusnya the winner takes all ya. Coba Bro Najmi silakan ditanggapi. Dan termasuk soal presiden. Emang ada yang bawa-bawa presiden ya? Iya. Terus Najmi. Ini dua-duanya presiden. Ya, halo Abang. Jelas. Ya, saya khawatir jaringan saya tadi disabotase itu. Wow, siapa Oleh siapa? Oleh yang bawa-bawa nama presiden. Iya. Udah dikasih jempol nih, turun nih jempolnya Pak Owner. Ya, namanya partai politik, jangankan parpol ya Bang ya. Kita aja yang pacaran suka berdinamika, suka beda pendapat. Apalagi partai politik gitu ya. Cuma kalau boleh jujur ya, memang yang tadi dipertontonkan di acara Mukernas di Serang itu tidak semuanya itu, bahkan pengurus harian yang hadir juga belum bersepakat atas keputusan-keputusan yang diambil gitu ya. Kalau saya sendiri di DKI Jakarta justru heran, saya ini awalnya nggak dapat undangan ya, Mukernas itu satu. Yang kedua, ketika dapat undangan itu hamin 30 menit. Ya, di DKI Jakarta sampai ke Serang itu kan memakan 2 jam. Jarak sampai hampir 70 km. Belum lagi dapat telepon dari wilayah-wilayah lain yang di luar Pulau Jawa, itu dapat undangan hamin 1 jam gitu ya. Saya sendiri justru nggak paham ini sebenarnya ada acara apa atau ada agenda apa gitu. Ya, ini yang akan saya tabayunkan lah kepada para senior nanti di forum-forum selanjutnya. Mengenai statement 27 DPW mendukung pergantian ketua umum ini dan 7 tidak mendukung ini gimana? Saya nggak tahu, nggak jelas itu apa bentuk dukungannya, apa yang didukung, bagaimana cara mendukungnya, itu saya nggak mengetahui itu. Oke. Soal bawa-bawa nama presiden tadi Pak Harso mengatakan bahwa ini ada yang bawa-bawa presiden diseret-seret lah dalam pusaran ini. Gimana menurut Anda? Memang ada ya? Jangankan menyetujui hasil Mukernas, saya itu aja nggak tahu, apalagi bawa-bawa presiden, Bang. Nah, itu biarkan para elit-elit lah nanti yang menjelaskan. Saya nggak paham itu. Ya. Nah, kalau kata Kang Mas, bawa-bawa nama lain nih. Tadi coba ini maksudnya soal tambang ini ya. Kenapa ada Mukernas ini? Acara ini mencapai puncaknya pada Kang Mas. Mengkatuk-katukan. Ada peristiwa di Jogja. Peristiwanya adalah yaitu P3 memberikan dukungan kepada Sandiaga Uno sebagai capres. Ya. Dan Sandiaga menerima. Yang artinya menentang hasil Rapimnasnya Gerindra atau berkhianat. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian ada Mukernas P3. Jadi maksudnya apa? Gitu kan. Jadi ada tambang merah katanya. Nah, coba Gus Najmi dulu melihat ada nyambungnya nggak dengan yang dijelaskan oleh Kang Mas Arief Poyono ini? Nama sesuatu ya, seseorang ya? Iya. Mas Arief, ya memang tanpa kan disebutkan namanya ya? Iya, tanpa. Tadi disebutkan sempat menjelang tahun politik gitu ya, menjelang tahun politik semua hal menjadi aromanya sangat sensitif. Jangankan peristiwa kemarin Sandiaga Uno, hampir 1 tahun yang lalu Yogyakarta dan Jakarta mengundang Pak Anies Baswedan saja itu penggiringan opininya sudah kemana-mana. Padahal kami yang di daerah ini kan memiliki aspirasi politik. Kalau saya setidaknya di DKI Jakarta ketika turun ke masyarakat itu pasti nggak jauh-jauh pertanyaannya siapa kira-kira yang diusung oleh P3 gitu ya. Saya menjawab bahwa aspirasi di tingkat nasional ada ini itu. Namun kan mereka juga punya pendapat. Kalau di Jakarta banyak sekali yang saya dengar itu pendapatnya tentang Pak Anies Baswedan. Misalkan di Jawa Barat juga saya dengar teman-teman di Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil. Atau di wilayah-wilayah lain gitu. Biarkan ini menjadi dinamika yang sehat. Biarkan ini menjadi proses yang justru saling kolektif gitu ya. Karena kebutuhan P3 saat ini memang salah satunya kebutuhan yang mendesak ialah uswatun hasanah gitu ya. Partai kita ini partai terbuka, partai kader, bukan partai milik keluarga gitu ya. Bahkan saya nggak tahu apakah 2026 nanti di muktamar selanjutnya Pak Suharto Mono Arfa ini masih menjabat ketua umum
atau tidak gitu, karena memang ini konstelasinya sangat terbuka dan utamanya P3 itu punya tradisi membesarkan partai bukan membesarkan tokoh. Itu kita punya keran-keran yang luas lah kepada figur-figur yang potensial di luar sana. Itu paling opini singkat saya, Bang. Wah, bagus sekali itu. Gimana tanggapannya Pak Onur? Kayak gitu. Tipis-tipis Pak aja. Aris, Mas Arief, saya mau tambahkan. Tambangnya itu diganti warnanya hijau, Mas Arief. Tambang hijau ya, biar nyatu. Warnanya hijau, Mas. Biar P3 menang. Jadi kalau P3 menang, presidennya siapa jadinya nih? Kan nggak ada calonnya. Oh, nggak ada calonnya. Kan calonnya. Oke, sekarang kita gimana? Saya melihatnya bukan itu. Ketika membawa-bawa nama presiden atau supaya kita aman, janganlah kok saya punya gambar disabotase. Ketika membawa-bawa nama presiden langsung gambar hilang. Bukan, jangan bawa-bawa nama presiden, membawa-bawa nama orang kuat misalnya gitu ya. Justru kalau membawa-bawa nama orang kuat bisa cepat selesai masalah ini. Itu tradisi Indonesia tuh. Tapi kalau nggak membawa-bawa nama orang kuat, ini bakal lama. Untuk semua urusan itu. Iya, bisa akan lama ini. Untuk Sangsut semua ya. urusan. Nah, kalau ini lama, ya kan, artinya kalau membawa nama orang kuat itu artinya orang kuat sudah mulai nggak suka misalnya. Karena itu diganti misalnya, dibawa-bawa lah itu gitu. Kalau tidak membawa nama orang kuat, bakal lama. Dan kalau itu lama, punya akibat. Ya. Pada itu tadi, konsolidasi, KIB-nya, atau bahkan pemenangannya. Betul kan? Daftar aja bisa susah tuh. Ya. Ya kan? Tapi kalau ada orang kuat, cepat itu diproses yang administratif dan lain-lain. Itu kebiasaan di Indonesia. Saya nggak menyebut ini di P3, mohon maaf Abang Da sama Bro gitu ya. Jadi ini pernyataan dari Pak Manwarfa tadi menjadi penting untuk mengatakan, dia kurang lebih mengatakan, kalau Anda bawa-bawa nama orang kuat, itu sudah saya confirm tidak gitu. Tapi nanti kita lihat, prosesnya akan cepat atau tidak di atasnya. Itu realitas politik yang benar. Karena seringkali terjadi, kalau tidak bawa-bawa nama orang kuat, lama sekali loh. Iya. Dan kalau tadi kan bisa nggak selesai-selesai. Dan tadi Pak Arsul bilang kalau Anda bawa nama-nama orang kuat, saya juga bisa bawa nama orang kuat. Nah. Kalau dua nama orang kuat disebut oleh dua kubu yang berbeda, jadi nggak kuat lagi kan. Dua-duanya mengklaim. Cuma Kuat Maruf. Hah? Kuat Maruf. Apa? Kuat Maruf, waduh. Anda ini agak mengerikan nih Kang Mas. Coba kita cari. Kalau itu justru saya dari tadi udah menghindari nama itu. Tapi gini Bang, sama eranya Kang Mas Jokowi ini belum ada yang berhasil melakukan kudeta parpol. Masa sih? Ada. Demokrat nggak berhasil di kudeta. Berkarya berhasil, Bang. Bukan partai kecil. Oh, jangan begitu. Wah, Kalau ini kan partai pemenang gitu loh, yang ada di DPR, nggak sanggup. Gagal di kudeta Demokrat. Jadi kita lihat ini ya, nanti kita lihat. Iya, jadi taktiknya harus digunakan seperti taktik Demokrat. Gimana tuh? Dalam melawan kudeta. Apa? Itu nyalain Kang Mas Jokowi. Waktu itu kan, wah ini istana ikut gitu Ini kan. bisa jadi ini ada yang menyalahkan Kang Mas Jokowi, tapi kedua-duanya mengklaim. Sama-sama. Benar. Tapi saya yakin lah, nanti juga ada perdamaian di P3. Iya. Saya coba political scientist berbicara nih. Saya melihat ini ya, di konteks ini rasanya Pak Jokowi tidak akan masuk terlalu jauh. Karena ini berhadapan dengan struktur yang kuat. Saya pelan-pelan sekali ini saya mohon, sekali ini aja. Jangan masuk terlalu jauh, artinya pernah masuk. Enggak, saya mohon maaf nih, saya biar clear. Kalau ada orang di lingkaran beliau melakukan manuver-manuver politik tertentu di aurat dan juga pekarangan orang lain dan didiamkan, diam dan mendiamkan, maka itu bagian dalam pendefinisian itu. Jadi masuk, cuma jangan terlalu jauh gitu ya. That's part of democratic regression. Okay. Tapi masuk, cuma jangan terlalu jauh lah. Enggak, maksud biar lurus, clear, pemirsa kita nangkap maksudnya. Mungkin yang gitu dulu terjadi misalnya dengan KSP Muldoko gitu misalnya. Itu udah sejauh itu gitu. Udah. Kok ini sampai ke Muldoko ya? Iya kan itu yang terjadi kan. Ini Demokrat contohnya. Maksudnya iya. Ini sempat masuk sedikit, tapi jangan terlalu jauh. Akhirnya gagal waktu itu gitu. Gagal di Demokrat. Itu mungkin itu strateginya. Tapi kalau yang ini, kalau itu kan tidak berhadapan dengan struktur besar. Struktur yang sifatnya itu bukan struktur real itu struktur yang diorkestrasi.
Tapi kalau di P3 ini struktural. Dan per hari ini, kalau kita melihat, mohon maaf, ini saya nggak tahu apakah Pak Ainur ini kan belum jelas ini. Dari tadi dikorek sedemikian rupa, nggak ketemu ini alurnya beliau di kubu mana ini. Tapi oke lah. Menunggu pengesahan kalau menurut saya sih. Menunggu pengesahan. Kan, artinya siapa yang disahkan nantinya gitu ya. Tapi terlepas mana yang disahkan, mohon izin Pak Ainur, memang legitimasi politik Pak Soeharto pada level ini relatif jatuh di hadapan kader internalnya. Nah, sebenarnya ini harusnya bisa dimitigasi sejak awal. Kalau kita telusuri Pak ya, dari sejak Juni, Juli itu demonstrasi di depan kantor DPP P3 itu sudah cukup intens. Dan akarnya tentu tidak lepas dari terkait dengan konteks otoritas wilayah DPW dalam penentuan kepengurusan DPW, struktur DPW yang di take over secara terpusat oleh DPP. Dan itu membuat kemudian elemen di wilayah itu merasa tersinggung, merasa di nomor 2 dan lain sebagainya. Nah, masuk tadi dalam konteks statement amplop Kiai itu menjadi momentum betul. Yang kemudian tidak mungkin kemudian ditabrak sedemikian rupa. Kalau tadi disampaikan Mas Najmi, statement Mas Najmi tadi itu relatif easing situation aja. Saya bacakan statement dari Pak Soeharto sendiri ya, Pak Soeharto. Soeharto beda lagi. Ini kan Joyoboyo ya. Iya. Saya khawatir bawa presiden tuh presiden lama. Enggak. Soeharto. Bawa presiden lama enggak. Terang. Tapi ingat, jangan-jangan Pak Soeharto ini temannya Kusno. Gitu. Jadi kata Pak Soeharto begini, Mas Najmi, ini sepertinya berbeda tafsirnya dengan yang Mas Najmi tadi sampaikan. Demi Allah dan Rasulnya terjadi, saya datang ke Kiai dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Saya minta didoain, kemudian saya jalan. Kalau datang ke beliau-beliau, itu mesti ada tanda mata yang ditinggalkan. Wah, saya tidak bawa. Tanda matanya apa? Sarung, peci, Al-Quran, atau apa? Kayak nggak ngerti aja Pak Harso ini. Dari konten, intonasi, informasi yang disampaikan dalam forum di depan KPK, memang apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto ini, itu bukan slip of tongue, itu slip of mind. Itu bukan keseleo lidah, tapi keseleo berpikir. Meletakkan, apapun namanya, spektrumnya cukup banyak Mas, Syahriah, Bisyarah, Hadiah, apapun namanya, kepada Kiai. Kalau Wadimah ini bukan perang. Tapi apakah kemudian itu diartikan sebagai bagian dari riswah? Riswah itu suap. Dalam Islam real, ar-rashi wal murtashi wa bainahum finnar. Yang memberi suap, yang menerima suap, itu bagian akan masuk neraka semuanya. Tapi ini bukan logika seperti itu. Kita tentu paham, konteks Kiai itu adalah bagian dari vote getter, termasuk juga cultural broker antara elit dengan umat. Tapi kalau kemudian dipahami bahwa peran Kiai sebagai peran dalam konteks politik transaksional, itu yang problematik. Itu yang problematik. Meskipun sebenarnya fenomena ini sudah umum, tetapi ketika disampaikan oleh Ketua Umum Partai Politik Islam dengan basis pemilih pesantren, basis pemilih network dari santri dan juga tentu dari berbagai elemen kelompok Islam moderat, ini yang kemudian menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh kekuatan yang sejak Juni, Juli itu intensitas pergerakannya cukup signifikan. 1,5 tahun non sewu Mas. 1,5 tahun, iya betul. Karena memang itu kan terkait dengan otoritas DPW dalam penentuan struktur kepengurusan di daerah yang diduga di take over secara terpusat. Berarti oleh yang salah DPP. bukan omongannya tapi jabatannya ya. Jabatannya. Ya kira-kira bisa jadi. Karena sorry loh ini clear. Karena itu yang digoyang jabatannya, bukan orangnya, betul nggak? Betul. Nah, oleh karena itu ini kalau bicara impactnya. Kalau kita kembali ke PKPU ya nomor 4 tahun 2022, memang Mas Arief bisa saja nanti P3 itu tetap menjadi peserta pemilu. Kemarin verifikasi parpol sudah diajukan, kemudian nanti kalau tidak salah tanggal 18 sampai 28 Oktober akan diberikan kesempatan untuk merevisi kalau misal ada perubahan, dan besar kemungkinan di tanggal itu belum ada tadi surat dari Kemenkumham, mana yang asli, mana yang sah atau tidak. Tapi kalau misalnya ini kemudian proses politik terjadi, berubah menjadi sengketa hukum,
bisa lari ke PN, ke PT UR, sampai ke MA, baru kemudian ke Menkumham, itu praktis tadi 1 tahun ke depan. Kalau 1 tahun ke depan, kalau kita kembali ke PKPU nomor 4 tahun 2022, besar kemungkinan sifatnya hanya melampirkan sebagai bentuk keterangan. Tetapi ingat, di dalam proses penentuan itu ada kebijakan terkait dengan penentuan daftar caleg. Iya, itu tadi Di kubu mana itulah, itu yang kemudian hancur, harus Senayan diantisipasi. hancur, daerah juga Model hancur. kayak Golkar waktu Jangan pilkada. sampai kalau misal ini tidak dimitigasi, tadi tausiah yang disampaikan Pak Ainur Rafiq, kalau disampaikan Pak Soeharto, itu seharusnya sudah clear. Sayang Pak Soeharto tidak melakukan itu. Nah, kalau misal kemudian ini tidak dimitigasi, ini berpotensi Pilpres termasuk pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi P3 dari jajaran elit partai di Senayan. Jadi jangan sampai fakta dirusah ini. Tetapi langkah mitigasi itu betul-betul harus dilakukan dan degradasi angka di 2014 sangat signifikan. Dari 58 turun 38, naik sedikit 39, drop di angka 19. Kalau ada lepas 1 saja, maka degradasi dari 4% parliamentary threshold akan terjadi pada P3. Mas Umam, kurang-kurangnya bahasa Arab, kasihan Budi. Saya pikir tadi merek sarung. Kita imbangi survei langitnya. Oke, ini kita sudah sampai ujung. Kang Mas dulu. Kang Mas, closing. Nanti closing tentu saja Prof. Fendi. Anda setelah mendengarkan tesis tausiah dari Pak Onur tadi, masih tetap pada pendirian Anda nggak? Bahwa ada tambang hijau. Tambang hijau. Yang Tambang kuat. merah. Oh, dia tambang merah. Hijau tadi. Tambang hijau. Ya. Dengan orang S yang tadi ada sebutkan Ya kan sebagai saya curiga boleh dong. boleh nggak? Coba. Tadi ada Ya kan? Jangan, aku boleh dong. Boncel. Si Boncel. Ya coba. Kayak Napoleon Bonaparte dong Ya, ya. gimana? Dong, curiga, Bang. Iya, enggak. Boleh aja nah. Boleh. Gimana Anda Enggak, merangkai hati-hati. kecurigaan Anda itu yang Curiga tadi? tapi nggak boleh nyebut nama sebetulnya kalau curiga. Kan curiganya gini. Nah, coba curiganya. Ada penawaran capres Oke. dari pimpinan DPW P3 di Jogja kepada teman separtai saya namanya Sandiaga Uno. Tuh, dia belum nyebut nama loh ini, kerennya begitu. Yang tetap sebenarnya yakin masuk sebagai kader yang bisa saya sebut sebagai pengkhianat keputusan Rapimnas. Dilala beberapa hari kemudian ada Mukernas P3 di Banten. Nah ini saya mengandai-andaikan apakah ada hubungannya. Tambang hijau tadi. Apakah ada bandarnya? Kardus. Jadi variabel Sandiaga. Gak jadi closing statement udah. itu. Masalah bareng. Gimana? Jadi variabel Sandi dalam tambang Dalam hijau ini ada bandarnya. Apakah itu? Coba gimana? Apakah ada bandarnya? Bandarnya aliran Maksudnya? dana loh ini ya maksudnya kan? Ya saya nggak tahu. Bandar Jakarta maksudnya ya. Ya bisa bandar Banten. Bandar Banten. Ya kan? Atau bandar berpariwisata. Waduh. Ahli politik pariwisata kan? Bandar berpariwisata ini artinya dari Jogja ke Banten, terus ke Bimtek. Ke Bimtek, ke Menkumham. Tapi nggak nyebut nama, ya kan? Ya. Untungnya nggak nyebut nama. Jadi siapa? Nggak ada nama sama sekali disebut sama dia. Nggak ada. Kalau yang di Jogja saya berani nyebut. Ya, siapa? Oke. Ya, Sandiaga kan pengen jadi capres. Coba kasih nasihat dulu buat Sandiaga. Tuh, nggak sampaikan. Ini penting, sampaikan salam kepada Tadi Anda sudah Abang memberikan nasihat kepada Pak Prabowo. Kan Kang Sandiaga Mas, kalau Kang belum Mas Jok, ya. kalau belum tentu sempat nonton bisa nonton. Nah gini, Kang Arif. Coba. Kamera ini. Zoom ke Kang Mas dulu, Yudi Iya Laksana. ini pesannya misalnya ke teman-teman di Gerindra, termasuk Pak Prabowo. Kalau misal ada elemen di dalam lingkaran Gerindra yang tadi disebut oleh Kang Arif sebagai pengkhianat, apa saran nasihat Kang Arif kepada teman-teman di Gerindra? Iya, ini mau ke sana. ya. Termasuk ke Pak Kusno tadi ya. Ya. Sandi dulu, Sandi. Bro Sandi harus tahu diri, harus tahu etika di dalam berpolitik. Kalau memang bro mau jadi capres, monggo bro keluar sebagai satria. Jangan jadi benalu.
dan kepada kawan-kawan saya yang jadi kader Gerindra, tetaplah setia terhadap keputusan partai, yaitu di Rapimnas. Keputusan Rapimnas. Bukan setia kepada Pak Prabowo, tetapi setia kepada partai, kepada keputusan Rapimnas. Kalau Anda tidak setia, boleh saya katakan Anda silakan keluar dari gerbong kereta Gerindra, atau mau saya katakan kalian adalah pengkhianat-pengkhianat Partai Gerindra. Untuk yang terhormat ketua kami Bapak Prabowo. Kusno Kecil. Untuk yang terhormat Kusno ketua Kecil. kami, Bapak Kusno Kecil. Bapak Kusno, atau nama kecil dari Soekarno yang sekarang saya berikan kepada Pak Prabowo Subianto. Bapaknya Pak Prabowo Subianto, saya akan memanggilnya Mas Kusno. ya. Mas. Supaya bisa Agar masuk. menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya. Karena masuk dalam nama Jongko Joyoboyo yang Notonogoro. Tanpa ganti nama, maka nasib Pak Prabowo akan Tidak mungkin tadi katanya. Runtuh Susah. langit runtuh. Susah menang. Cuma karena 29% aja langit tadi kan. Iya, tapi sekarang saya sudah memanggil dia Kusno. Ya udah naik dikit nih. Ini naik. dari 35 nih. Kang Mas ya. Ke Kang Mas Ya. Kusno. Ini yang terakhir nih, kan tadi ada sebut ada kader yang pengkhianat apa tadi? Bonceng. Politisi bonceng. Politisi bonceng. Napoleon maksudnya. Napoleon. Ini kan kalau kata Anda tidak hanya di partai eksesnya, tapi Tambang Hijau menyatakan bahwa Iya. di partai di rumah orang dia juga bikin pesta-pesta kecil. Gitu. Nah, itu dia. Pesan-pesan Anda untuk itu. Ya bro, harus sopan lah. Ya kan? Kalau memang bro mau mencalonkan diri lewat partai P3 yang terus kemudian ada mukernas, monggo bro keluar dari Gerindra, mundur dari kementerian. Ya kan? Jangan merusak kesolidan daripada Partai Gerindra untuk menjalankan hasil Rapimnas. Untung yang ini nggak nyebut nama. Kalau yang bagian ini loh. Ya kan? Untuk mencalonkan Mas Prabowo Subianto atau Kusno. Soal rumah orang tadi, rumah orang. Ya nggak boleh diacak-acak lah rumah orang. Jadi ada tendensi acak-acak berarti. Ya mungkin ya, karena ada hubungannya. Tambang hijau tadi. Tambang hijau. Oh ya, oke. Prof. 3 poin. Saya selalu 3 nih. Yang pertama, saya khusus ke Opung Panda. tetap semangat. Karena ternyata memang sampai Juni atau Juli atau Agustus September tahun depan harus bulat dulu ke Puan. Betul kan? Nanti setelah dengan itu segala Opung cara bisa. buat elektabilitas. Jangan ragu, datang ke sini pun kami tetap anggap Opung Panda itu bulat ke Puan. Betul kan? Enggak, harus bulat. Sesudah itu nanti baru kita lihat hasilnya bagaimana. Oke. Yang kedua, teman-teman di Prabowo pun di Gerindra, Anda benar. Bulat yang ke Prabowo. lain harus bulat ke Prabowo. Oh iya dong. Yang lain Anda boleh anggap istilah macam-macam tadi. Sampai Ada hianat. B titik-titik, P titik-titik gitu. Saya nggak nyebut nama soalnya, ya kan? Itu silakan supaya Anda kokoh. Nah yang ketiga khusus buat P3, saya punya asumsi lain. Asumsi itu ada mengatakan kalau ada yang berani bawa-bawa nama orang kuat supaya tidak menghadap presiden, maka akibatnya bisa 2. Kalau betul ini atas kehendak orang kuat, cepat selesainya. Tapi kalau enggak, bisa lama selesainya. Sangsut. Nah, kalau itu bisa lama selesainya, maka sangat menyedihkan bisa ya proses-proses pemilu, apalagi pilpres, dan itu akan berujung pada skoci pengaman yang sudah disiapkan buat yang lain. Lewat KIB. Betul Betul yang lain itu siapa? Apanya? Yang lainnya siapa? Yang lain itu bukan saya tadi yang menyebutkan, tapi di sini sudah pernah disebutkan. Enggak, saya perbaiki, bukan dia yang menyebutkan. Abang kita ini yang menyebutkan. Ganjar. Untung nggak nyebut nama lengkap Ganjar Pranowo, tapi Ganjar tapi ya. Ganjar ganti siapa namanya kalau mau jadi presiden, Kang Mas? Tapi artinya, Nggak jadi dia. Iya kalau mau jadi kan ganti nama dulu. ini persoalan skoci ini, skoci pengaman. Itu tadi. Jadi saya lebih melihat ini yang pertama untuk P3 sendiri ya, betul? Dia harus segera konsolidasi, baik bro yang muda maupun Pak Anur tadi ya semuanya. Dan yang kedua, ini punya akibat. Karena kabar ini sudah kita dengar 6 bulan sebelumnya, betul ya? Apa nih kabar apa nih? Ini kabar bahwa akan terjadi pergantian di P3 ini, betul ya? Bahkan kita sudah dengar lagi akan melangkah selanjutnya ke partai lain Waduh, di KIB. waduh.
akan ada lagi pergantian. Bahkan sudah ada muncul 2 nama. Oh kalau itu bukan orang partai kita, yang ini dong gitu. Nah, Tetap diganti. Iya kalau di KIB. Di KIB. Siapa yang melakukan itu, Bang? Nggak tahu. Hari ini topiknya berhenti sampai di menunggang kuda dan kudeta. Jangan-jangan menteri yang suka ngelucu. Apanya? Huru hara. Saya nggak ikut. Nanti lama-lama nyambung ke nama lagi soalnya. Ya. Ini kita bukan berhadapan sama Komisi Penyiaran ini nih KPI. Tapi karena undang-undangnya belum ini kan. Iya, belum ada kita langsung pidana soalnya. Nah, tapi sudah benar ya, jangan sampai dia nyerempet ke lain-lainnya di dalam usah KIB. takut presisi. Sehingga saya aja belum yakin. Anda udah yakin? Presisi. Udah yakin ya? Tapi nggak akan lah, nggak mampu dia. Oh, jadi akan merembet ke yang lain. Mulai dari ini dulu. Sehingga skoci pengaman tadi bisa tidak aman. Kurang lebih gitu. Itu poin yang harus kita cermati. Beruntung Prof Sambo ini. Saham. Nih, gimana P3 dan dengan tadi hipotesanya Kang Mas ya kan? ya, Skydata. Skydata, tambang hijau, Prof Pendi. Kalau benar yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, kemudian dilegitimasi cukup kuat oleh Prof. Effendi Ghazali, maka kita bisa menyimpulkan begitu joroknya praktik demokrasi di Indonesia saat ini. Artinya bahwa basis koalisi itu dan upaya pemanfaatkan resources dan juga instrumen negara untuk mengacak-acak pekarangan orang lain, menciptakan sebuah momentum yang sebenarnya juga tidak diharapkan oleh kader di internal partai itu. Saya pikir itu sebuah fakta kemunduran demokrasi yang harus diantisipasi semua pihak. Kembali yang kedua, ini terkait dengan kuda-kudaan, apa yang terjadi di P3, saya pikir harus membuat semua elemen di dalam KIB sendiri untuk tadi yang disampaikan Mas Arief, pasang kuda-kuda. Kalau ini tidak secure, maka kuda-kuda ini akan berlarian semua, menyelamatkan diri masing-masing menuju ke basis koalisi yang sekiranya akan mengamankan dia di Pilpres 2024 mendatang. Oke. Mantap. Tutup, silakan tutup. Anda nggak mau tutup? Nggak mau, Anda lah nggak mau. sekali-sekali lah. Nggak mau. Dari tadi Anda cari selamat terus Anda. Coba tutup sekarang. Saya udah banyak ini. Besok masih ketemu Pak Aunur lagi. Makanya kita hari ini tidak ada kesimpulan kuda mana yang akan memenangkan. Dan tambang warna apa yang akan menghubungkan satu peristiwa Ini masalah dengan peristiwa yang lain. kuda sama tambang aja diskusi kita hari ini. Dan berlangsung selama 2 jam. 2 jam lewat ya. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Onur Raufik dan juga Gus Najmi. Terima kasih. Bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi tausiah Lu Pak bro emang partainya apa? Oh iya. Beda. Bukan itu. Siapa dong? Manggilnya apa? Gus. Gus. Kalau bro? Bro itu lain lagi. Tambang apa itu? Tambang. Oh iya. Beda partai, jangan bro disapanya. Padahal sebelum bro itu ada bestie dulu. Oh gitu. Saya mohon maaf tadi saya 3 kali menyebut bro. Saya perbaiki Gus Najmi. Nah, ini saya dipanggil Gus Najmi itu karena saya nggak pernah milih jadi anaknya Kiai Zainud Tauhid gitu. Oh, saya malah baru tahu. Nah, itu saya nggak pernah milih. Tapi kalau Gus masih boleh salah lah, masih boleh salah, masih boleh. Kader bukan partai keluarga. Bagus. Iya. Oke, udah. Anda ini udah sekian. Oke. Tidak ada kesimpulan. Cukup, tidak ada kesimpulan. Sampai jumpa lagi di ada perspektif berikutnya. Adios amigos.